Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang Uji Square. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Junia Inaya, beserta rekan-rekan saya. saya M. Fahri. Saya Indah. Saya Dini. Saya Melisa. Uji chi-square kuadrat atau Ki kuadrat adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji hubungan atau kesesuaian antara data yang diamati dengan data yang diharapkan. Uji ini biasanya dipakai pada data berbentuk kategori atau frekuensi. Metode ini membantu mengetahui apakah perbedaan antara data nyata atau observasi dan data teori atau harapan terjadi secara kebetulan atau tidak. Uji ini bertujuan menentukan hubungan antar variabel kategorikal, nominal atau ordinal, atau mengevaluasi apakah dua variabel saling independen. Selanjutnya ada langkah-langkah penggunaan chi-square. Langkah-langkah penggunaan uji chi-square kuadrat biasanya dipakai untuk melihat hubungan atau perbedaan antara data kategori. Langkah-langkah uji chi-square kuadrat adalah yaitu 1. Menentukan hipotesis H0 dan H1. Yang kedua, menyusun data dalam tabel kontingensi. Yang ketiga, menghitung frekuensi harapan E pada setiap sel. Selanjutnya ada menghitung nilai chi-square E kuadrat dari data yang diperoleh. Selanjutnya, menentukan derajat kebebasan DF. Yang selanjutnya, membandingkan X kuadrat hitung dengan E kuadrat tabel untuk menentukan keputusan. Yang terakhir, menarik kesimpulan apakah terdapat hubungan atau tidak antara variabel yang diteliti. Syarat-syarat chi-square atau chi kuadrat harus dipenuhi supaya uji statistik itu sahih dan dapat diandalkan. Syarat-syarat itu ada untuk memastikan bahwa pendekatan distribusi chi-square terhadap data chi-square bekerja dengan baik, sehingga kesimpulan yang dapat ditarik dari uji chi-square tersebut valid secara statistik. Selain itu, uji chi-square ini juga memiliki karakteristik. Jika salah satu karakteristik itu tidak ada, maka rumus tidak lagi mencerminkan distribusi yang seharusnya. Pendekatan kontinu terhadap data discrete menjadi data tidak valid dan hasil uji menjadi tidak dapat diinterpretasikan. Jadi karakteristik itu syarat perlu agar invensi statistik dapat dipercaya. Tanpanya, kita hanya menghitung angka tanpa jaminan bahwa angka tersebut mengikuti distribusi acak, yang menjadi dasar pengambilan keputusan statistik. Sekarang saya akan menjelaskan contoh soal. Seorang penyuluh ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jenis kelamin dengan minat menanam sawi. Jenis kelaminnya laki-laki yang berminat ada 14 dan tidak berminat ada 6, totalnya 20. Dan perempuan yang berminat ada 9, yang tidak berminat ada 11, totalnya 20. Jadi total kolom yang berminat ada 23 dan total kolom yang tidak berminat ada 17. Dan total keseluruhannya adalah 40. Jadi kita menentukan lebih dahulu hipotesisnya. H0-nya tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan minat menanam sawi. H1-nya ada hubungan antara jenis kelamin dengan minat menanam sawi. Sekarang mencari FE. Total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan. Total laki-laki yang berminat adalah 20 dikali total kolom yang berminat adalah 23 dibagi total keseluruhannya 40 sama dengan 11,5. Dan laki-laki yang tidak berminat total barisnya itu ada 20 dan total kolomnya itu 17 dibagi 40. Hasilnya itu 8,5 dan seterusnya. Sekarang mencari X kuadrat. Rumusnya F0 dikurang FE kuadrat dibagi FE. Laki-laki yang berminat 14 dikurang 11,5 dibagi 11,5. 14 dikurang 11,5 kuadrat dibagi 11,5 hasilnya 0,54 dan seterusnya. Selanjutnya semua hasil dari penjumlahan X kuadrat di total
X kuadrat tabel dengan taraf signifikan 0,05 dengan derajat kebebasan 1 adalah 3,84. Jadi karena X kuadrat hitungnya 2,56 lebih kecil dari 3,84, maka H0 diterima. Kesimpulannya, tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan minat menanam sawi. Menjelaskan tentang cara uji chi-square menggunakan SPSS dengan kategori atau tabel kontingensi 2x2. Di sini saya menyajikan tabel pengetahuan dan perilaku. Karena data chi-square itu data yang bersifat kategori, caranya yaitu kita klik transform, selanjutnya record into different variable. Nah, selanjutnya pengetahuannya kita pindahkan, lalu output variabelnya kita ketik pengetahuan 1. Lalu change, setelah itu kita ke old and new variable. Selanjutnya kita ke menu range, kita buat range-nya itu dari 1 sampai dengan 55. Itu value-nya 1, lalu add. Setelah itu dari 56 sampai dengan 90 itu 2. Setelah itu continue. Oke. Nah, lalu kita masuk ke variabel view. Desimalnya kita buat 0 terlebih dahulu. Selanjutnya value-nya kita ketik 1, labelnya itu lalu 2 itu tinggi. Nah, kita oke ke data variabel. Oke, karena pengetahuannya sudah ada, jadi kita ke perilaku. Caranya sama kayak yang tadi, transforms, setelah itu record into different variable. Kita pindahkan perilakunya, lalu ketik perilaku 1 change. Karena range-nya sama, kita tinggal continue aja. Setelah itu kita okein. Nah, selanjutnya kita masuk ke variable view. Kita buat 0 desimalnya, habis itu nolnya itu 1 itu kurang baik, add, terus yang kedua itu cukup baik, add, lalu kita oke. Habis itu ke data view kembali. Nah, di sini sudah ada semua, lalu kita tinggal uji chi-square dengan klik analyze. Habis itu ke descriptive statis dan kita klik cross step. Nah, kita pindahkan yang pengetahuannya itu di rows, lalu yang perilaku itu di columns. Selanjutnya kita klik statistik. Di sini kita centang chi-square, setelah itu continue. Nah, setelah itu cell, kita klik observe, lalu expect, lalu row, column, dan total. Setelah itu continue. Oke, nah sudah. Jadi ini hasil dari uji chi-square menggunakan SPSS. Sekian video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're